Enggak juga ya sebenarnya, tapi ini memang jalan hidup yang sebelumnya belum saya pahami betul ya. Pertama kali saya lulus kuliah di UNS Solo tahun 96 itu, kemudian saya aktif bekerja di advertising saat itu di biro iklan di Solo. Kemudian setelah itu saya bolak-balik ke desa tempat tinggal saya asli yang ada di Popelem Wonogiri, yang di ujung timur Wonogiri itu, untuk nangani kelompok tani. Di dusun saya sendiri sebenarnya. Saya nangani kelompok tani, kemudian jadi ketua kelompok tani yang setiap habis kerja, kebetulan masih single saat itu. Masih belum. Dari Solo balik ke desa, begitu setiap minggu. Kemudian saya masih ingat harinya Minggu Kliwon saat itu. Setiap Minggu Kliwon kita pertemuan, nah kemudian sama Mas Tardi, saya teman saya. Nah, setelah begitu kelompok tani itu ternyata berkembang ke desa-desa sebelah. Setelah berkembang ke desa-desa sebelah, akhirnya ada paguyuban kelompok tani sekecamatan saat itu. Nah, dari rapat-rapat di pengurus kelompok tani ini muncul ide kalau kita harus punya wakil di DPRD. Saat itu belum berpartai saya. Oh, masih. Iya, saya belum berpartai saya. Ya, mohon maaf selama ini kan saya saat itu banyak golputnya sebenarnya. Biasa lah ya. Kegiatan begitu era-era itu kan banyak golput. Nah, kemudian lama ya. Orde Baru. Oh, Orde Baru. Itu nah kemudian akhirnya dipilih saya untuk gabung diusung teman-teman di kelompok tani untuk mencalonkan di legislatif. Satu kita lihat memang posisi yang ini yang sesuai dengan hati dan pikiran saya memang PDI Perjuangan. Karena apa? Satu kan PDI Perjuangan masih bicara orang wong cilik dan sebagainya, kelompok tani, buruh, marhen, macam itu. Akhirnya saya bergabunglah di PDI Perjuangan. Kebetulan di 2004 Tuhan menghendaki saya jadi, ya jadi. Akhirnya udah dari 2004 sampai sekarang. Iya, tersesat di jalan yang lurus ini mungkin. Oke Pak Sriyono, mungkin kan dulu awalnya berangkat dari kelompok tani ya. Mungkin apalagi di Wonogiri ini kan masih terkenalnya dataran tinggi yang orang bilang katanya ya kurang subur atau mohon maaf tandus mungkin ya gitu lah. Mungkin bisa diceritakan Pak, kira-kira apa sih yang cocok atau mungkin dari Pak Sriyono tentang khususnya bagi petani gitu? Sebenarnya kalau di Wonogiri permasalahan utama petani di Wonogiri adalah air. Air. Iya Cio, jangan yang itu Cio. Ngopi. Bagaimana Pak rasanya? Wah, kopi selalu menjanjikan. Kalau di Wonogiri kopi apa Pak? Sini ada produk kopi Mbligo ya, yang itu ada beberapa sentra kopi. Nah, ada kopi Conto, Jatiroto juga ada, kemudian kopi Mbligo itu di Popelem, di ketinggian sekitar 700-an ada kopi Robusta.
dan sekarang dikembangkan di sana, enak juga. Enak juga. Iya. Oke, Tribuners, ketemu lagi dengan tokoh luar biasa ini, dengan Bapak Sriono. Dia adalah Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri. Beliau sudah 4 kali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, mungkin kita bincang-bincang lebih dalam dengan beliau. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sri dari awal mulanya kok bukan kecemplung ya, memang bisa berkarir di politik itu, bisa diceritakan Pak Sri. Oke, selamat sore Mas Catur, selamat sore Tribuners yang ada di Indonesia. Jadi begini, kalau dibilang kecemplung ya enggak juga ya sebenarnya, tapi ini memang jalan hidup yang sebelumnya belum saya pahami betul ya. Pertama kali saya lulus kuliah di UNS Solo tahun 96 itu, kemudian saya aktif bekerja di advertising saat itu di Biro Iklan di Solo. Kemudian setelah itu saya bolak-balik ke desa tempat tinggal saya asli yang ada di Pohpelem Wonogiri, yang di ujung timur Wonogiri itu, untuk nangani kelompok tani. Di dusun saya sendiri sebenarnya. Saya nangani kelompok tani, kemudian jadi ketua kelompok tani yang setiap habis kerja, kebetulan masih single saat itu. Masih belum. Dari Solo balik ke desa, begitu setiap minggu. Kemudian saya masih ingat harinya Minggu Kliwon saat itu. Setiap Minggu Kliwon kita pertemuan, nah kemudian sama Mas Tardi, saya teman saya. Nah, setelah begitu kelompok tani itu ternyata berkembang ke desa-desa sebelah. Setelah berkembang ke desa-desa sebelah, akhirnya ada paguyuban kelompok tani sekecamatan saat itu. Nah, dari rapat-rapat di pengurus kelompok tani ini muncul ide kalau kita harus punya wakil di DPRD. Saat itu belum berpartai saya. Oh, masih. Iya, saya belum berpartai. Ya, mohon maaf selama ini kan saya saat itu banyak golputnya sebenarnya. Biasa lah ya. Kegiatan begitu era-era itu kan banyak golput. Nah, kemudian lama ya. Orde Baru. Oh, Orde Baru. Itu lah, kemudian akhirnya dipilih saya untuk gabung diusung teman-teman di kelompok tani untuk mencalonkan di legislatif. Satu, kita lihat memang posisi yang ini yang sesuai dengan hati dan pikiran saya memang PDI Perjuangan. Karena apa? Satu kan PDI Perjuangan masih bicara orang wong cilik dan sebagainya, kelompok tani, buruh, marhen, macam itu. Akhirnya saya bergabunglah di PDI Perjuangan. Kebetulan di 2004 Tuhan menghendaki saya jadi, ya jadi. Akhirnya udah dari 2004 sampai sekarang. Iya, tersesat di jalan yang lurus ini mungkin. Oke Pak Sriono, mungkin kan dulu awalnya berangkat dari kelompok tani ya. Mungkin apalagi di Wonogiri ini kan masih terkenalnya dataran tinggi yang orang bilang katanya ya kurang subur atau mohon maaf tandus mungkin ya gitu lah. Mungkin bisa diceritakan Pak, kira-kira apa sih yang cocok atau mungkin dari Pak Sriono tentang khususnya bagi petani gitu? Sebenarnya kalau di Wonogiri permasalahan utama petani di Wonogiri adalah air. Air. Kemudian kepemilikan lahan yang sempit. Kemudian ada masalah teknis yang lain itu masalah pupuk. Tapi pada prinsipnya dua ini yang menurut saya menjadi permasalahan utama. Masalah air, kemudian lahan yang sempit. Kemudian ada ketergantungan pada pupuk kimia. Nah, sehingga apa? Teman-teman petani ini kalau kita lihat biaya produksinya tinggi, tapi hasil jualnya ya relatif stabil aja. Karena mohon maaf kalau kita bicara harga pangan selalu ada patokan standar tertinggi pemerintah, yang itu tidak kalau dilanggar menjadi tabu. Nah, makanya ini kan hambatan utama di situ lah. Kalau
misalnya ini pemerintah mungkin bisa ini, sebenarnya yang pertama di atasnya adalah air. Air aja. Ya. Kalau masa yang tandus, masa tanah yang tandus dan sebagainya, mungkin dengan teknik-teknik yang sekarang ini saya pikir lebih bisa diatasi. Tapi ketika nggak ada air, itu sulit sekali diatasi karena kita hanya mengandalkan air hujan. Air hujan ya. Ini mestinya pemerintah bikin embung-embung menurut saya. Karena Wonogiri itu yang bentuknya selalu banyak yang miring, air selalu mengalir saat hujan deras sekali. Nah ini dibikin embung-embung menurut saya. Oh, Embung-embung begitu untuk nahan air hujan yang ini supaya berhenti. Kemudian nanti saat kemarau ini dialirkan. Jadi yang cocok itu apa Pak kira-kira? Tanaman di sini? Iya. Atau semua yang di lereng Laut Selatan itu sayuran cocok, buah-buahan cocok. Oh iya, yang berbatasan dengan Magetan itu ya? Yang sampai ke Girimarto sini Mas. Jadi lereng Lawu itu kan betul sini yang selatan itu kan wilayah Wonogiri. Wonogiri ya, selatannya. Itu mulai Girimarto sampai bentangannya sampai Popelem itu cocok Mas sayur-sayuran. Kemudian buah-buahan juga oke. Tapi memang yang wilayah selatan itu yang banyak yang kurang air yang disebutkan di depan itu memang ini kebanyakan di sana lebih banyak ke tanaman-tanaman jagung kayak gitu kedelai. Tapi sekarang kebanyakan jagung sih saya lihat. Kemudian kalau pas musim hujan ya padi, nanti habis itu ini dengan jagung itu dimix dengan jagung. Bisa diceritakan Pak pengalamannya. Dulu kan mungkin kita nggak tahu gitu ya tentang akhirnya kita apatis gitu. Nah setelah jadi anggota dewan itu mungkin Pak Sriyono punya jawabannya nggak Pak? Punya. Jadi kenapa dulu kita golput? Itu jelas karena saluran aspirasi ke atas tuh terputus kok kita. Terputus dulu itu waktu Orde Baru itu. Jadi kita memperjuangkan apa dengan cara apa itu terputus dengan partai politik saat itu. Jadi apatis nih. Iya, jadi kalau kita apatis ya nggak salah menurut saya karena apa? Nah kita milih juga nggak ada gunanya, kita nggak kenal juga dengan dewan yang kita usung kok. Dulu kan kita milih partai A nih, siapa yang jadi juga nggak ngerti kita. Tapi sekarang demokrasi mengajari kepada kita orang bertanggung jawab pada pemilihnya. Nah, kalau misalnya saya dipilih siapapun secara komunal saya tahu. Misalnya begini, saya di wilayah saya nih. Di wilayah A, saya dapat sekian suara, kemudian kompetitor dapat sekian suara. Saya ngerti, karena ada tabulasinya, ada petanya. Ada petanya. Nah, sehingga ketika saya nanti ketemu dengan konstituen, saya reses, saya tinggal milih kok wilayah-wilayah saya menang mana. Yang saya menang mana, saya dahulukan. Kemudian kita bicara dengan pemilih saya. Oke, kita ke depan mau bagaimana, mau mengerjakan apa, dan bagaimana cara memperjuangkan. Itu mesti bagian yang harus kita ulang-ulang kita diskusikan. Jadi publik ketika pilih saya ada harapannya. Bukan pepesan kosong yang tidak menjadikan. Karena ketika publik pilih saya ya ada komitmen yang harus kita bangun dulu. Itu yang buat tidak apatis. Tapi kalau saya dipilih kemudian saya abai terhadap suara mereka, lama-lama masyarakat kita juga apatis. Pasti apatis. Ya. Jadi sudah terjawab ya. Sudah. Itu kira-kira begitu. Oh gitu, terima kasih Pak. Mas Atur. Mungkin ada mungkin sudut pandang dari Pak Sriyono sebagai legislatif di DPRD ini. Kita tahulah bahwa warga Wonogiri itu identiknya perantau ya. Nah itu dengan sekarang perkembangan Wonogiri yang sudah, saya pikir sudah sangat terbuka, sangat luas dan namanya juga sudah mulai muncul Wonogiri itu, kira-kira apa Pak sudut pandang Bapak tentang apakah ayo balik Wonogiri bangun bersama atau silakan terus saja merantau, sama-sama membangun Wonogiri gitu Pak? Jadi ini yang unik Mas. Pertama saya mau minta maaf ya kepada masyarakat Wonogiri yang sampai saat ini untuk menghidupi keluarganya, untuk bekerja harus keluar daerah. Saya minta maaf kepada mereka. Artinya pemerintah daerah Wonogiri belum bisa menyediakan fasilitas bagi teman-teman untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu bagi keluarganya. Saya minta maaf untuk itu.
Tetapi di sisi lain memang agak unik Mas, karena di Wonogiri itu kalau kita lihat, kita kalau misalnya pas ke luar daerah misalnya, ke Lombok misalnya, ke Jakarta misalnya, kita berusaha untuk bisa ketemu dengan masyarakat Wonogiri yang ada di sana. Ya, jadi beberapa kali saya di Bandung pernah, di Medan pernah, di Lombok pernah, di Bali pernah ketemu dengan komunitas mereka. Iya, Yang agak susah memang ketika kita diskusi itu, mereka punya skill, kemampuan, kecakapan misalnya bikin bakso nih, atau bikin mie ayam nih. Nah, ini akhirnya membuat mereka tidak tinggal ke Wonogiri karena keterampilannya itu. Kalau itu semua bikin mie dan bakso di Wonogiri, tentunya yang beli siapa? Ya, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pangsa pasar di luar Wonogiri, yang masih longgar kompetisinya. Dan kebanyakan sukses. Kebanyakan sukses. Nah, ini karena skillnya itu, karena bidang itu, makanya mendorong dia untuk keluar Wonogiri. Itu contoh satu kasus ya. Mungkin memang ada kasus-kasus lain yang akhirnya keluar Wonogiri tanpa skill dan sebagainya, itu mungkin kasus itu. Tetapi mayoritas yang keluar dari Wonogiri skillnya semacam itu. Itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Cuman masalah sekarang pemerintah daerah berbuat apa kepada mereka sekarang ketika dia ada di luar. Nah, ini yang kemarin menjadi pemikiran kita dengan teman-teman SKPD, karena banyaknya masyarakat Wonogiri yang hijrah keluar kabupaten, keluar kota. Ini menjadi pemikiran kita adalah orang-orang atau anak-anak yang ditinggalkan oleh mereka. Oke, Pak Sriyono, terima kasih atas penjelasannya yang gamblang. Nah, mari kita minum dulu. Oke. Ngopi dulu ya Mas. Ngopi dulu. Ngopi surup. Alhamdulillah. Oke, makasih Pak Tur. Oke, para Tribuners, acara selanjutnya adalah quick question, yaitu Pak Sriyono menjawab dengan cepat dari pertanyaan saya. Oke, yang pertama, infrastruktur atau SDM? SDM. Kesehatan atau ekonomi? Kesehatan. Bisnis atau politik? Bisnis. Wisata buatan atau wisata alam? Alam. Traveling atau santai di rumah? Santai di rumah saya. Santai di rumah. Ya. Flora atau fauna? Flora. Cabuk wijen atau pindang kambing? Pindang kambing. Goes atau motoran? Goes. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Sriyono. Kenapa tadi Bapak memilih santai di rumah daripada traveling? Mungkin bisa dijelaskan Pak alasannya? Dulu waktu ya umur-umur muda begitu saya suka traveling ya. Suka traveling. Bahkan beberapa kali ya naik gunung ya bersama teman-teman. Tapi saya nggak tahu Mas, di usia-usia ya mungkin sudah, ya mohon maaf 50 nih ya. 50 ya. Pengennya malah nyantai di rumah sama keluarga, mengerjakan sesuatu di rumah, mat-matan sama anak-anak, mat-matan sama keluarga. Itu menjadi jauh lebih menarik dibanding saya ada di luar sendirian. Saya pikir itu. Itu yang membuat saya lebih nyaman di rumah sekarang. Di rumah. Terus yang terakhir tadi memilih goes sama motoran. Itu kan kalau motor itu kan touring motor nggak capek ya. Kalau goes itu apa Pak alasannya Pak? Ya kalau mungkin gini, kalau saya motoran kembung saya sekarang. Masuk angin mungkin. Ya. Jadi kalau naik motor sekarang mungkin suasananya sudah beda. Di usia saya, kalau pertanyaannya dulu itu di usia saya 20 mungkin agak berbeda jawabannya. Tapi kalau sekarang ya bisa masuk angin saya kalau kelamaan naik motor. Kalau gue kan menyehatkan Mas. Gue menyehatkan, bisa ini happy fun bersama keluarga, teman-teman, semacam itu. Gitu. Oke, luar biasa. Closing statement untuk Wonogiri dan Indonesia dari perbincangan ini. Monggo Pak. Closing statement saya ini justru untuk teman-teman media ya, saya pikir ya. Saya berharap media massa itu ya menjadi pilar demokrasi kita yang keempat, yang dulu pernah didiskusikan banyak hal saat kita masih sama-sama di mahasiswa tentunya. Itu ngimpi kita, itu bisa diwujudkan di era-era sekarang. Karena apa?
banjirnya informasi yang anti mainstream kadang-kadang membuat berita itu tidak tersaring dengan bagus. Dan membingungkan. Kabar-kabar hoax yang luar biasa itu kadang-kadang membuat, kan kita juga ngerti ya, kesalahan kata-kata yang tidak benar itu kok diulang-ulang terus bisa menjadi kebenaran juga. Iya, betul Pak. Itu kabar tidak benar diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Makanya ini fungsi media massa yang mainstream tentunya itu ya kita harapkan tetap seperti yang kita harapkan dulu menjadi pilar demokrasi yang keempat, menjadi balancing bagi teman-teman di pengambil kebijakan supaya apa? Kita tahu juga kalau kekuasaan yang tidak diawasi, yang tidak dikontrol akhirnya menjadi semacam ya kita pernah ngalami lah ya. Karena itu Mas untuk closing statement saya. Oke, terima kasih Pak Sriono. Ini sungguh luar biasa pencerahan bagi Tribuners. Demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Sriono, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wonogiri. Terima kasih Pak Sriono atas waktunya. Sama-sama Sampai Mas Atul. ketemu lagi nanti kalau di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Minum lagi. Mari. Ya.